Saya tuh awalnya gini ceritanya tuh, tertarik melihat channelnya kamu itu tuh apa, domba yang dipanggil itu Kang, Iya. yang pulang ke kandang gitu. Itu ceritanya jadi menarik dengan channelnya Kang Muid itu. Jadi si domba itu dipanggil dia nurut gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para peternak Indonesia dimanapun berada, ini saya berkolaborasi dengan channelnya Kang Muid Bapak Pucung. Saya tuh awalnya gini ceritanya tuh, tertarik melihat channelnya Kang Muid itu tuh apa, domba yang dipanggil itu Kang. Iya. Domba yang pulang ke kandang gitu. Itu ceritanya, jadi di videonya ada nih ya. Jadi lihat aja channel Muid Bapak Pucung tuh ada di situ. Seperti ini. Kita panggil. Mah. Nah, itu kambingnya pulang sendiri. Mah. Lihat. Jadi si domba itu dipanggil dia nurut gitu. Dan katanya ada triknya gitu. Nah, saya mau tanya nih, ceritanya gimana nih bisa domba itu bisa nurut gitu ya. Nah, kita mau tanyakan bagaimana caranya domba ini bisa nurut gitu. Tuh gimana Kang ceritanya Kang? Atau triknya gitu bagaimana itu? Awal mulanya sih karena kambing itu ya sering itu dipanggil, tapi awal mula juga nggak terlalu nurut. Tapi karena kalau di kandangnya itu ada rumput, akhirnya si kambing tuh kalau misalkan dipanggil pasti di kandangnya tuh ada rumput. Akhirnya ya tiap hari misalkan dipanggil tuh ya alhamdulillah nurut. Dan juga udah hampir mau 6 tahun. Ya wajar lah kalau kambing bisa nurut. Juga yang sering itu kalau kan ibu jualan gorengan, misalkan ada sisa itu gorengan, kalau di Indramayu resekan ya, resekan itu saya kasih makan cuma pakai tangan Mas. Satu lagi tuh yang pernah lihat tuh, yang sempat viral juga itu videonya yang Iya. pakai apa sih namanya, pisang, daun pisang apa ya? Oh Kulit iya, pisang ya, itu kulit gimana pisang. itu? Ya kulit pisang juga karena di depan surya tuh saya jualan mie ya, terus tetangga tuh banyak sampai satu plastik karena laris pisangnya tuh. Jadi saya minta, tapi kalau misalkan saya bawa, sebenarnya sih bukan kulit pisangnya yang dituju si kambing, karena kambing kan biasanya saya bawa resekan tuh, sisa gorengan tuh Mas. Gorengan ya, Ya akhirnya ya kalau saya bawa plastik atau plastik kosong ya mereka ngejar. Gitu. Sebenarnya itu. Jadi Iya. itu aja ya. Yuk keluar yuk. Kita lanjut lagi, buat para peternak pemula mau belajar ternak itu kira-kira tipsnya apa Kang? Kira-kira ini untuk ternak ini Kang? Apa Kalau saja kira-kira? tipsnya sih kan saya bukan buat ibaratnya serius ya tadinya awalnya. Dan kalau misalkan buat pemula, kalau misalkan mau, kita bisa beli kambing yang kecil-kecil, cuma ya harus 1,5 tahun itu bersabar, karena kita nunggu kambing kan fase lahirannya tuh 6 bulan sekali. Cuma kan kalau misalkan beli yang kecil, kita nunggu dewasa itu 1 tahun. Dan misalkan mau diseriusin ya kita sabar 3 tahun nggak jual-jual anakannya tuh. Saya juga baru bisa jual itu sekitar umur ya 3 tahunan lah, 3 tahun ternak baru bisa ambil anakannya. Dan dulu kan saya tuh belinya campur, ada yang jantan ada yang betina. Dan yang jantannya itu bisa waktu saya pertama saya jual itu ada 3 yang jantan. Kalau di sini bandot dijual sekitar 2,5 jutaan, dapat 3 itu 2,5 jutaan, sekitar ya 7,5. Saya beliin kambing betina yang kurus-kurus dari wilayah Empang, Indramayu, karena di sananya nggak ada rumput. Akhirnya saya beli harga 500 ribuan, dapat 7 ekor. Dan alhamdulillah cepet
lahirannya cepat karena pas saya beli itu banyak yang hamil. Dan ya alhamdulillah di sini karena rumputnya banyak lumayan berisi lagi. Oke, jadi salah satu triknya juga ini ya, dengan cara mencari indukan-indukan atau kambing yang kurus gitu. Bisa dengan sistem seperti itu kalau misalkan katakanlah modalnya atau minim lah gitu. Itu salah satu triknya. Terus saya juga dapatkan lagi dari informasi di tempat lain itu, bisa kalau memang kita sudah pengalaman bisa beli dengan kambing-kambing yang sakit katanya. Iya. Jadi yang buduk. Ya itu kan harganya murah gitu teman-teman. Jadi kita bisa dirawat, kemudian dari beli harga yang murah itu kita bisa dengan dapat untung dari jualan kambing atau domba yang dengan harga pembelian murah itu. Terus ini Kang, kalau ini kan saya beberapa kali ngunjungin peternak itu ada yang sistem apa namanya tuh di kandang ya. Iya. Sistem di kandang dengan sistem seperti ini di kandang digembalakan ya. Nah itu apa tuh perbedaannya dari sisi mungkin ya apa bisa diceritakan kenapa di istilahnya digembalakan? Oh iya, kalau saya kan digembalakan itu satu karena saya juga jualan ya Kang. Terus juga waktu. Jadi kebetulan kambingnya juga nurut, misalkan digembalakan udah nggak jauh-jauh dan lingkungan juga banyak rumput. Dan misalkan dulu itu pernah di kambing Jawa, saya tuh pernah ternak kambing Jawa, tidak digembalakan, cuma ya ditaruh di kandang, cuma emang cepet gemuk karena geraknya sedikit, tapi makan tetap dikasih, cuma ya waktu yang tidak ada karena harus ngarit juga ya. Iya, harus ngarit. Dan ini juga kalau misalkan nggak diaritin tuh kambingnya keluar lagi. Tapi kalau saya kan ngaritnya bukan untuk sarapan atau bukan untuk makan siangnya kambing, cuma untuk pancingan biar mereka itu pulang sendiri gitu. Nah ini kalau ngembalakan ini dari jam berapa sampai jam berapa Kang? Kadang 2:30 misalkan cuacanya lagi panas. Kalau ini sekarang mendung, jadi saya jam 1 juga udah saya keluarin. Cuma resikonya habis asar juga udah pada pulang. Gitu. Nah itu ketika dimasuk kandang itu pagi sampai jam 1 atau sampai duhurnya itu dikasih makan tambahan nggak? Enggak. Oh, makanya, jadi iya, hanya diternak digembalakan aja ini? Iya. Karena juga ada limbah sayuran dari warung sayuran tuh cukup lumayan banyak. Kalau itu sawi putih sama kol tuh mereka doyan Kang. Iya. Hitung-hitung buat minum. Iya. Kang Muid mah hanya digembalakan saja ya, nggak ada tambahan rumput-rumput lain ya. Kalau misalkan sekolah masuk ya saya tinggal aja, saya belanja buat jualan lagi. Ya itu aja. Oke, buat semua pemirsa petani online ini saya telah kolaborasi dengan Kang Muid Bapak Pucung, karena selain memang beternak juga Kang Muid ini punya kios apa namanya Kang, minuman ya Kang ya? Iya, Pop es. Nah di channelnya beliau juga banyak dia upload tentang minuman ini ya. Jadi jangan berhenti untuk tetap berusaha dalam kondisi apapun, sekalipun sekarang dalam kondisi yang memprihatinkan. Jadi perekonomian kita ya seperti ini teman-teman. Katanya kamu aja sudah tutup berapa bulan nih Kang? Hampir 4 bulan. 4 bulan nggak buka ya? Tapi ya alhamdulillah kadang jualan di depan surya, cuma karena kalau social distancing ya, jadi nggak bisa ada meja kursi ya, akhirnya daripada itu tekor mending libur dulu. Dan alhamdulillah ya ada tabungan kambing ini, ada tabungan ternak ini. Jadi sekalipun musim Covid ini, yang namanya peternak ya tetap beternak aja, berjalan gitu ya. Mudah-mudahan ini juga cepat berakhir ya. Dan buat para peternak tetap semangat untuk beternak gitu. Nah ini memanfaatkan lahan sekitar. Jadi kalau seandainya teman-teman ya buat di daerah atau di daerah pedesaan di situ punya banyak lahan rumput ataupun pekarangan-pekarangan yang
ada rumputnya, itu bisa bisa kita manfaatkan untuk ternak kambing. Karena ini hanya modalnya mungkin hanya apa ya Kang? Ya rumput yang ada. Rumput yang ada, kemauan aja gitu. Jadi nggak harus belilah pakannya. Biasanya orang kan atau ternak-ternak yang intensif itu kan butuh pakan kayak misalkan ayam ataupun ayam petelur, ayam pedaging, itu pakannya itu harus beli. Kalau ini mungkin hampir di seluruh wilayah Indonesia banyak rumput lah gitu. Jadi tinggal kita ada kemauan, ada lahan, tenaga kita itu sebenarnya hanya tenaga saja dan waktu dan tenaga ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang telah menyaksikan tayangan kami. Mudah-mudahan ini bisa juga menambah semangat dan inspirasi buat teman-teman ya, khususnya para peternak Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam sukses buat para peternak dan petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.